Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Waldani Sahira, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang HACCP. Nah, apa sih hubungan HACCP dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan? Nah, yang pertama adalah HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis dan Critical Control Point, di mana ini merupakan sebuah sistem yang akan mengontrol kondisi makanan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Uji makanan ini akan cenderung kepada kemungkinan akan bahaya yang ada dalam makanan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Hazard Analysis and Critical Point ini adalah sebuah sistem jaminan mutu makanan. Dan mutu itu sendiri terdiri dari persyaratan awal, persyaratan fisik, dan operasional. Yang pertama, persyaratan awal terdiri dari lokasi dan lingkungan. Yang kedua, persyaratan fisik terdiri dari bangunan dan fasilitas. Dan yang ketiga, operasional terdiri dari GMP dan SSOP. GMP sendiri adalah Good Manufacturing Practice, atau cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. SSOP adalah Sanitation Standard Operating Procedure, prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan UP yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP ada 7 faktor, yaitu yang pertama seleksi bahan baku, yang kedua penanganan dan pengolahan, yang ketiga bahan pembantu, yang keempat bahan kimia, yang kelima pengemasan, 6 penyimpanan, 7 distribusi. Yang pertama adalah bahan baku. Seleksi bahan baku. Agar kita mengetahui asal-usul bahan baku untuk melacak secara administratif maupun secara teknik. Yang kedua, penanganan dan pengolahan agar kita kecepatannya tepat waktu, karena itu sangat penting dalam pengolahan perikanan. Penerimaan juga dilakukan dengan cepat, higienis, terlindung, dan mencegah kontaminasi. Yang ketiga, bahan tambahan makanan. Persyaratan bahan tambahan makanan, persyaratan bahan sesuai dengan standar sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat, bahan kimia. Dan kelima, pengemasan. Desain dan material harus memberikan perlindungan yang cukup untuk meminimalisasi kontaminasi dan kerusakan. Yang keenam, penyimpanan. Pada penyimpanan beku, gudang beku mampu menjaga suhu pusat produk minus 18 derajat atau lebih dingin. Dilengkapi dengan alat pencatat suhu yang mudah dibaca. Sensor suhu pada alat pencatat suhu diletakkan di lokasi yang mempunyai suhu yang paling tinggi. Dan yang ketujuh, distribusi. SSOP atau Sanitation Standard Operation Procedure terdiri dari 8. Yang pertama, keamanan air dan es. Kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Yang kelima, perlindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan kimia atau kontaminan. 6. Syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar. 7. Pengendalian kesehatan karyawan. Dan terakhir, pest control. Persyaratan sanitasi dan hygiene. UP harus mempunyai SOP tertulis dan menerapkannya. Yang kedua, opsi harus memonitor kondisi dan penerapan SSOP. UP harus dilakukan tindakan koreksi segera bila ada penyimpanan kondisi dan penerapan SSOP. UP juga harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Keamanan air dan es.
Pasokan harus cukup untuk kegiatan pencucian, proses pembuatan es ataupun produksi uap. Air dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Wadah yang digunakan seperti keranjang, plastik, blong, atau pisau dicuci dengan air bersih dan disinfektan menggunakan bahan yang diperbolehkan. Pakaian kerja dicuci agar bersih dan semua peralatan yang sudah dicuci bersih disimpan di tempat yang bersih agar tidak terkontaminasi. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Mencegah kontaminasi produk atau bahan lain dari pabrik seperti konstruksi, desain, dan layout unit pengolahan dan karyawan. Izin karyawan termasuk pakaian kerja, aktivitas, dan perilaku. Kondisi sanitasi unit pengolahan dan peralatannya. Pencegahan kontaminasi silang seperti pemisahan area yang kotor dan bersih, prosedur higien dan kesehatan karyawan yang tepat, ada pemisahan yang efektif antara raw material atau bahan yang lain dari produk masak atau siap makan selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Terdiri dari toilet, tempat cuci tangan, dan bak kaki. Yang kelima, perlindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Produk, bahan pengemas, dan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus benar-benar terlindungi dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik. 6. Persyaratan label, penggunaan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Semua bahan kimia pembersih dan saniter diberi label dengan jelas dan disimpan jauh dari ruang produksi atau disimpan di tempat khusus dan terpisah. Yang ketujuh, pengendalian kesehatan karyawan, mencegah kontaminasi produk atau bahan lain oleh karyawan, seperti jenis penyakit yang mungkin mengkontaminasi seperti batuk atau pilek, flu, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Yang kedelapan, pengendalian pes, pencegahan pes di lingkungan UP, pencegahan agar pes, Rhodetia atau burung dan insek tidak masuk ke unit proses karena bisa mengkontaminasi produk. Saya rasa cukup, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.